Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Wahyu Wiranto dari kelas akuntansi 4 BAGP. Jadi, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Pak Catur, di mata kuliah akuntansi keuangan 2. Jadi, di sini itu saya akan menerangkan materi tentang ekuitas pemegang saham. Gitu. So, langsung saja ke penjelasan di video berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan. Ekuitas pemegang saham. Oke. Terus yang pertama ini ada pengertian ekuitas pemegang saham. Jadi, menurut PSAK nomor 21 menyatakan bahwa ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Ini sesuai peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Terus ada 3 kategori yang merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal saham, yang kedua ada tambahan modal di store, dan yang ketiga ada laba ditahan. Terus di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang laba ditahan. Laba ditahan itu merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Terus dalam pembukuan laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan neraca disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban plus ekuitas, termasuk pada struktur modal. Terus laba tidak dibagi dapat digunakan untuk yang pertama pembayaran dividen kepada para pemegang saham, yang kedua ada penutupan kerugian, yang ketiga ada cadangan untuk tujuan tertentu, dan yang keempat ada rekapitulasi. Oke. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Jadi, dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan atau dari kas atau non-kas. Terus penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Terus selanjutnya ada jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen itu ini ada 5. Yang pertama, dividen tunai, terus dividen properti, dividen scrip, dividen likuidasi, dan terakhir dividen saham. Untuk penjelasannya nih, lihat di PPT materi yang di-share oleh Pak Catur. Nih, dividen tunai atau kas. Dividen ini itu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Jadi langsung pakai duit, pakai uang. Nih contohnya, contoh soalnya. Pada tanggal 20 Desember 2005, Yankop mengumumkan pembagian dividen sebesar 1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Terus di sini jurnalnya. Apa sih ini muncul mulu Jurnalnya
Pada tanggal 20 Desember 2005, nama transaksinya itu pengumuman dividen. Nih, 20 Desember 2005, pengumuman dividen. Terus akunnya yang di debit adalah ditahan dividen kas, di kredit ada hutang dividen kas. Nominalnya ada 1 juta. 1 juta itu dari 1000 ini dikali kali ini 1000 lembar. 1000 lembar nih, 1000 lembar. Oke. Terus selanjutnya ada tanggal 28 Desember. 28 Desember itu pencatatan itu tidak di jurnal. Terus tanggal 20 Januari 2006. 20 Januari, lihat nih, pembayaran dividen, berarti pembayaran dividen ada hutang dividen kas di debit, terus kasnya di kredit, terus nominalnya sama 1 juta. Selanjutnya ada dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persetiaan atau aktiva lainnya. Contoh, Milanko mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan 1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milanko. Saham Milanko beredar 5.000 lembar. Terus pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Di sini ada jurnalnya. Nih, jurnal. Pada tanggal 20 Desember kan pengumuman dividen itu tadi. Nih, pengumuman dividen. Berarti perhitungannya itu 1.100.000 dibagi 10.000 lembar dikali 5.000 nih. Terus hasilnya itu ke sini buat nominal ini. Terus di sini ada laba ditahan, dividen properti di debit, hutang dividen properti itu di kredit. Ntar hasilnya di sini. Terus tanggal 20 Desember lagi masih ada pencatatan keuntungan. Pencatatan keuntungan tuh 5.000 lembar dikali 10 rupiah. Hasilnya ini, nama akunnya investasi saham PTX di debit dan keuntungan yang belum direalisasi di kredit. Selanjutnya pencatatan dividen. Tanggal 28 itu pencatatan dividen kah? Ya, kita lihat dulu. Nih 28 tersebut dicatat. Kalau pencatatan tidak usah di jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 ada pembayaran dividen kan tadi. Apa namanya ini? Nama akunnya itu hutang dividen properti di debit sama investasi saham PTX di kredit. Nominalnya 550.000 sama dua-duanya. Terus ada dividen scrip atau dividen hutang. Maksudnya itu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktunya akan datang. Karena hal ini itu disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Berarti apa namanya, kayak membayar hutang gitu loh. Membayar hutang di waktu yang akan datang. Soalnya saat ini kasnya masih belum cukup untuk membayar gitu. Terus dividen scrip ini bisa berbunga dan bisa tidak berbunga. Contohnya nih, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan dividen dalam bentuk Wesel Promise sebesar 1 juta, bunga 10% per tahun. Terus pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006.
Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Kita dulu ya. Tanggal 20 Desember 2005. 20 Desember itu diumumkan. Jadi pengumuman dividen. Nama akunnya adalah Baditahan Dividen Script, didebet sama Wesel bayar. Nominalnya 1 juta, dari sini 1 juta tuh. Dari sini kan. Oke, selanjutnya tanggal 28 Desember. Tanggal 28 Desember. Nih, dicatat. Berarti tidak usah di jurnal. Selanjutnya tanggal 20 Januari 2006. Akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Jadi pembayaran dividen. Terus nama akunnya Wesel dibayar di debet, biaya bunga di debet dan kas di kredit dengan nominal Wesel 1 juta, biaya bunga 8.333 dan kas 1.8.333. Gitu. Selanjutnya ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengambilan modal dan bukan dari laba ditahan. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005 menerbitkan dividen pada para pemegang saham sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen mulai tunai ini menyatakan bahwa 900 harus dipertimbangkan sebagian laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Terus ayat jurnalnya 20 Desember kan pengumuman kan biasa nih pengumuman. Jadi ada laba ditahan di debet, tambahan modal disetor di debet, dan utang dividen di kredit. Laba ditahannya tadi mana? 900.000. Nih 900.000. Utang dividennya ada 1.200.000 nih. Terus tambahan modalnya 300, itu dari 1.200.000 dikurangi 900.000. Hasilnya ini 300.000. Terus tanggal 28 Desember ada pencatatan. Biasa dong pencatatan, enggak usah di jurnal. Terus 20 Januari 2006 pembayaran nih dibayarkan. Jurnalnya utang dividen di debit dan kas di kredit, ambilnya 1.200.000. Terus ada dividen saham, pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya itu yang pertama untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikredit modal saham. Terus pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Terus selanjutnya ada pemecahan saham atau stock split. Jadi untuk yang pertama itu untuk mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Dan yang ketiga, ada penurunan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Nih ilustrasinya seperti ini. Asumsi Medline Corporation memecah 50.000 lembar saham, biasanya dasar 2 untuk 1. Ini bisa dibaca sendiri ya. Before split 500.000 gitu. Terus selanjutnya ada penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham.
penyajian. Yang pertama ini muncul ini mulu. Pertama ada penyajian. 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham atau modal dasar. Yang kedua, tambahan modal disetor. Yang ketiga, laba ditahan. 2 kategori yang pertama yaitu Terus 2 kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi atau disetor. Sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan analisis keuangan neraca perusahaan. Terus yang kedua ada analisis. Analisis ini rumusnya gini. Pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Laba bersih dikurangi dividen saham. Dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan beberapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Gitu. Terus selanjutnya ada laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Yang pertama ada saldo pada awal periode, yang kedua ada penambahan, yang ketiga ada pengurangan, dan yang terakhir ada saldo pada akhir periode. Udah selesai. Cukup sekian penjelasan saya yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, harap maklum. Aduh, ini muncul mulu. Momo diam. Ada odong-odong. Terima kasih guys. Annyeong. Jadi gimana tadi penjelasan videoku? Maaf jika masih belum jelas karena ya gitu, masih terbatas. Oke, jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.